Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, izinkan kami bercerita sedikit tentang konsep ekonomi yang biasa disebut sebagai social market economy. Kalau sekarang mereka malah menyebutnya social market environment economy. Kami kerjasama dengan Jerman, karena Jerman yang sudah melaksanakan konsep ini. Penanganan kemiskinan misalnya, kalau di sana itu tidak dikerjakan oleh kementerian yang mengurusin Kesra, tapi kemiskinan itu dikerjakan oleh kementerian yang mengurusin perekonomian. Jadi Menteri Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi itulah yang mengurusi soal kemiskinan. Padahal di sana ada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja. Kenapa itu dilakukan? Karena urusan kemiskinan, urusan ketimpangan itu diselesaikan melalui instrumen ekonomi, bukan melalui instrumen jejaring pengaman sosial. Jadi pasar perekonomian itu sengaja dirancang untuk memperhitungkan mereka yang miskin dan mampu mengakomodasi mereka dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang setara di dalam sistem perekonomiannya. Yang biasa kita kerjakan, apalagi di Amerika Utara, biarkan market beroperasi. Nanti ada yang disebut sebagai market failure, kegagalan pasar. Market failure itu yang bisa menciptakan atau yang muncul dengan fenomena ketimpangan, fenomena kemiskinan. Nah, market failure itu, sisa itu nanti yang akan dibantu oleh pemerintah dengan berbagai macam program peran sosial. Jadi, negara tidak mengintervensi perencanaan produksi, tidak mengintervensi perencanaan ketenagakerjaan, penjualan, tapi negara menggunakan instrumen kebijakan moneter, menggunakan instrumen kredit, perdagangan, perpajakan, bea cukai, investasi, untuk menciptakan sebuah perekonomian, untuk menciptakan sebuah pasar yang memastikan bahwa kesejahteraan dan memastikan bahwa terpenuhinya kebutuhan seluruh populasi, bukan hanya sebagian populasi. Nah, kalau kita lihat, saya cek nih sejarahnya social market economy ini, itu pertama kali di Jerman itu tahun 49. Sebenarnya kita lebih awal tuh bicara tentang bagaimana ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila itu sudah jauh sebelum tahun 49. Bedanya, kita yang membawa konsep ekonomi kerakyatan, konsep ekonomi Pancasila berhenti di wilayah filsafat. Ekonomi Pancasila sebagai filosofi. Sementara mereka yang berada di dalam social market economy bergerak sampai modeling. Bagaimana hitungan matematikanya? Bagaimana model perekonomiannya? Fungsi produksinya seperti apa? Jadi di kita berhenti di wilayah filsafat, karena itu nggak bisa didebat, pasti semua setuju. Bung Hatta dan generasinya berbicara tentang ekonomi yang berkeadilan, pasar yang berorientasi pada kesejahteraan semua, bukan berorientasi pada kesejahteraan sebagian. Itu generasi Bung Hatta. Generasi berikutnya dikirim sekolah ekonomi rame-rame ke negara yang mengadopsi sistem kapitalis. Berangkat rombongan ke sana, dan kemudian di sana tidak sedikit pun belajar unsur sosialnya di dalam pasar. Teknik-teknik kebijakannya, modeling ekonominya, semua mengasumsikan pasar tanpa unsur sosial. Dan berbondong-bondong mereka pulang ke Indonesia, lalu menyusun perencanaan perekonomian Indonesia, tidak menggunakan kiblat yang disusun Bung Hatta, tapi menggunakan kiblat yang dipelajari ketika berada di sekolah tempat mereka belajar. Dan saya salah satu yang terbawa dalam rombongan itu. Iya. Saya berangkat ke Amerika.
Saya berangkat ke Amerika itu asal beasiswa Fulbright. Bidangnya international trade. Saya ini sebetulnya bidangnya bukan politik, Bapak Ibu. Bidang saya ini fakultas ekonomi. Saya ini sarjana ekonomi. Ambil bidangnya adalah bidang international trade. Di sana bicara tentang ekonomi internasional, ekonomi policy. Dan tesis atau paper saya di final itu tentang currency market. Tentang apa itu currency market itu? Pasar mata uang. Pasar mata uang. Dan bagaimana mengelola currency market itu dengan benar, gitu kira-kira. Nah, tapi untungnya, fondasi yang saya bawa berangkat itu fondasi yang saya pelajari dari Bapak Mubiarto. Karena saya belajar ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, guru saya namanya Profesor Mubiarto yang bicara ekonomi Pancasila. Jadi, ketika saya berangkat ke sana, saya lihat itu, beda ya gitu di sana. Nah, jadi ketika kemudian saya ketemu dengan instrumen-instrumen itu, saya kemudian membaca, begini rupanya cerita Republik ini. Oke. Ketika kami belajar ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, nggak ada modelingnya Bapak Ibu. Nggak ada. Mana modelnya? Coba kalau Bapak Ibu tanya, ini mana modelnya? Fungsi produksinya seperti apa? Coba ditunjukkan rumusnya, nggak kelihatan. Sementara ketika saya bicara belajar tentang ekonomi yang kapitalis, di situ ada fungsi produksinya. Di situ missing link-nya kita. Kenapa contoh dari social market ekonomi di Jerman itu menarik? Dari itu ada ilmunya sekarang. Dan yang menarik, kampus-kampus di Amerika Serikat mulai mengimpor dosen-dosen dari Jerman untuk mengajarkan social market ekonomi di pusatnya kapitalisme di Amerika Serikat. Berbondong-bondong sekarang mereka diundang. Namanya social market bagaimana pasar dengan spirit keadilan. Jadi kalau kita tidak membereskan ini di level para pakar ekonomi, maka sampai kapanpun kita akan bergerak dua arah. Filosofinya kerakyatan, alatnya kapitalis. Karena di alatnya kita nggak punya. Yang bergerak kapitalis juga mencoba untuk mencari justifikasi filosofinya, bukan? Dengan cara negara hadir memberikan bantuan-bantuan sosial atas ketimpangan yang muncul akibat pendekatan yang kapitalis. Ekonomi kerakyatan ini masih slogan, masih menjadi filsafat. Jadi ke depan kita harus melakukan pengembangan keahlian di dalam menerjemahkan filsafat ekonomi kerakyatan menjadi instrumen kebijakan ekonomi kerakyatan. Jadi ini membuat ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan itu tidak menjadi sesuatu yang utopis. Nah, salah satu yang sering juga disebut dan juga sering dibahas, tapi terasa masih sebagai slogan, itu adalah kalimat koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Mirip bukan? Iya, mirip. Koperasi sebagai soko guru. Soko guru itu artinya apa sih? Yang utama. Tiang yang di tengah, tiang yang penyangga, dan kenyataannya apakah koperasi ini sudah menjadi soko guru atau masih sekedar pavilion? Dan apakah koperasi sudah menjadi penyedia solusi utama bagi masalah-masalah besar bangsa, masalah-masalah besar perekonomian, masalah-masalah besar kesejahteraan? Rasanya belum. Betul ya? Bila koperasi itu disebut, kira-kira top of mind di publik apa? Koperasi simpan pinjam, Bapak Ibu. Iya kan? Itu top of mind tuh. Dari 16 sektor yang tinggi atau 5 sektor utama. 49,6% itu jasa keuangan dan asuransi. 35% pertanian, kehutanan, asuransi. Lalu makanan, minuman, akomodasi 10%, perdagangan besar 1,6%. Jadi separuh itu bidangnya jasa keuangan. Jadi simpan pinjam, dan di antara simpan pinjam itu ada yang sangat terkenal,
Kospin. Ini catatannya nilainya sudah sampai 12 triliun, pengolahan bisnisnya lebih dari 120 triliun. Ini nilai yang besar, tapi apa sudah menjadi sokok guru perekonomian? Belum. Nah, sekarang kita coba lihat di negara lain. Bagaimana kira-kira negara lain? Ini kan saya ngambil contoh satu aja, yang produknya kerasa kita di sini, Selandia Baru. Selandia Baru itu punya koperasi susu yang anggotanya 9.000 peternak. Ini nggak kalah banyak dengan anggota di Bandung, Pak. Ya, ini 9.000 peternak nih di sana. Tapi koperasi ini menguasai 30% ekspor susu dunia. Saya ulang nih, 30% ekspor susu dunia. Dan kita kenal di Indonesia ada mentega Anchor, susu Anlene. Ini banyak sekali. Namanya Fonterra. Fonterra ini koperasi di sana. Perusahaan terbesar di sebuah negara justru sebuah koperasi. Jadi, kalau di New Zealand mereka bisa bilang di New Zealand nih bahwa koperasi soko guru perekonomian New Zealand. Bisa itu. Boleh. Lawang yang terbesar adalah koperasi menguasai susu dunia. Kita punya di Indonesia namanya KPSBU, Koperasi Peternak Susu Bandung Utara. Dan anggotanya di sana itu lebih dari 8.000. Kalau di Selandia Baru 9.000, ini lebih 8.000. Populasi sapi perahnya itu di atas 20.000 dan produksi sekarang sekitar 150 ton per hari. Nah, pertanyaannya, apakah KPSBU Lembang ini udah menjadi sokok guru perekonomian di Lembang dan Bandung? Itu dia. Apakah bisa kita bilang bahwa perannya sudah mendekati peran Fonterra di Selandia Baru? Belum. Apakah dia nantinya bisa seperti Fonterra? Harus bisa. Ini tugas kita bersama. Jadi kita punya potensinya, harus bisa, harus bisa. Jadi kita ini ketika melihat kenyataan loh, ukurannya 9.000, sini 8.000, yang sana bisa nguasain, ini masalah bin harus bisa. Dan kita harus mengusahakan itu. Ada satu contoh lain, Pak, di daerah Basque. Basque itu di Spanyol. Ada koperasi namanya Mondagron. Bidangnya bisnis, keuangan, retail. Ini pekerjanya 80.000 orang, ada 250 anak perusahaan. Dan mereka punya sebuah kebijakan yang unik, yaitu tentang rasio upah. Bahwa rasio upah pegawai paling rendah dan paling tinggi tidak boleh 5 kali lipat. Dan mereka ikut menentukan arah kebijakan. Ketika Spanyol kemarin menghadapi kontraksi, krisis global, mereka bersama-sama mengambil keputusan bukan mengurangi tenaga kerja, tapi mengurangi gajinya, mengurangi anggarannya secara bersama-sama, tapi tenaga kerjanya tidak dikurangi. Inilah contoh ketika fungsi produksinya itu berubah. Kita biasanya dalam perekonomian itu total produktivitas itu ada fungsinya. Ada sumber daya kapital nomor 1, labor, tanah, teknologi, kemudian dia menjadi satu persamaan fungsi produksi. Nah, ini contoh ekonomi kerakyatan. Ada juga contoh lain di Yunani, Pulau Sifnos. Ini penduduknya sekitar 3.000 orang, bikin koperasi, memproduksi listrik dari sumber terbarukan untuk 100% kebutuhan listrik sendiri. Jadi mereka bikin surya panel, bikin kincir angin, dan kemudian mereka gunakan itu untuk semuanya. Dan di Jerman hari ini
50% energi terbarukan itu dihasilkan dan dimiliki oleh komunitas-komunitas bentuknya koperasi. Bapak sekalian, 50% dari energi terbarukan di Jerman dihasilkan lewat koperasi. Jadi, ini contoh nyata ketika filosofi itu diturunkan dalam bentuk kebijakan, diturunkan dalam bentuk model, begitu dieksekusi dahsyat dampaknya. Itu tadi cerita Selandia Baru, cerita Spanyol, cerita Yunani. Sekarang saya cerita Jakarta, boleh ya? Jakarta. Walaupun sudah pensiun Pak misalnya. Ada pensiun, tapi saya cerita Jakarta, boleh kan?